Chapter 1391. Lubang cacing yang terhubung ke paviliun bintang jatuh terletak di bagian terdalam dari aliansi Yan, dilindungi oleh pertahanan yang sangat ketat. Xiao Yan tidak membuat lubang cacing ini diketahui publik. Meskipun biaya yang dikumpulkan dari mereka yang menggunakan lubang cacing akan menjadi jumlah yang cukup besar, Xiao Yan merasa lebih baik tetap rendah hati dalam hal-hal seperti itu. Jika tidak, itu mungkin menimbulkan masalah yang tidak perlu karena hanya ada satu lubang cacing yang mengarah ke Central Plains dari bagian barat laut benua yang jauh. Itu akan menyebabkan banyak orang merasa cemburu jika berita menyebar. Sebuah lubang cacing hitam pekat tergantung di udara di dalam aula yang sangat besar. Itu perlahan berputar sementara gelombang fluktuasi spasial yang mengejutkan dipancarkan dari lubang cacing. Apakah ini lubang cacing? Mata kelompok Kailin sedikit tertegun dan penasaran saat mereka mengamati lubang cacing ini. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat lubang cacing. Hal seperti itu jarang terlihat di tempat seperti wilayah barat laut benua. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Berdiri di sampingnya adalah dokter peri kecil, Tianhuo Zunze, dan King Lin. Para ahli yang diundang telah kembali ke Central Plains segera setelah menyelesaikan masalah dari Sekte Singa yang mendalam. Kakak laki-laki, kakak kedua, kami akan pergi. Jika terjadi sesuatu di masa depan, Anda dapat mengirim seseorang ke paviliun bintang jatuh. Akan ada seseorang di sana untuk menerimamu. Xiao Yan menoleh, menatap Xiao Ding dan Xiao Li sebelum dia berbicara sambil tersenyum. Duo Xiao mengangguk ketika mereka mendengar informasi ini. Dimengerti. Hati-hati. Xiao Yan tersenyum, tapi dia tidak mengatakan apapun yang tidak perlu. Dia menangkupkan tangannya kepada semua orang yang hadir dan kemudian memimpin untuk masuk ke lubang cacing. Dia segera menghilang. Kailin, yang sedang menggendong Xiao Xiao, dengan sigap mengikuti di belakangnya, begitu pula kelompok dokter peri kecil. Xiao Ding dan Xiao Li dengan lembut menghela nafas dengan rasa kehilangan saat mereka menyaksikan kelompok Xiao Yan menghilang di dalam lubang cacing. Mereka tinggal sedikit lebih lama sebelum memimpin orang-orang mereka pergi. Aula dalam paviliun bintang jatuh. Ini adalah putrimu. Yao Lao sedang mengamati gadis kecil berpakaian putih. Dia memeluk paha Xiao Yan dan menggunakan mata hitam pekatnya yang besar untuk menatapnya. Wajahnya yang sudah tua ditutupi dengan ekspresi tertegun. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum dan mengangguk saat melihat cara Yao Lao bertindak. Dia sadar bahwa Yao Lao telah ditangkap oleh Hall of Souls ketika Kailin dicurigai sedang hamil. Oleh karena itu, dia tidak menyadari situasi ini, jadi Xiao Yan menjelaskan secara singkat apa yang terjadi saat itu. Betapa tak terduga, sungguh tak terduga. Bahkan dengan temperamen Yao Lao yang tidak terusik, dia masih tanpa sadar menggelengkan kepalanya setelah mendengar cerita Xiao Yan. Matanya menyapu Kailin saat dia menggoda, "Dulu, istrimu ini benar-benar membencimu. Jika bukan karena aku yang dulu, aku takut kamu akan dibunuh olehnya." Wajah dingin Kailin menjadi sedikit merah saat dia mendengar kata-kata Yao Lao. Saat itu, dia diam-diam bertukar pukulan dengan Yao Lao berkali-kali. Namun, dia tidak menyangka lelaki tua itu, yang terlihat hanya sedikit lebih kuat darinya, menjadi sangat kuat. "Xiao Xiao, cepat sapa guru besar." Kailin dengan lembut menepuk kepala kecil Xiao Xiao dan dengan lembut memberitahunya apa yang harus dilakukan. Mendengar ini, Xiao Xiao mengedipkan mata hitam besarnya. Dia melirik Xiao Yan agak ragu-ragu. Hanya setelah melihatnya tersenyum dan menganggukkan kepalanya, dia dengan takut-takut memanggil, "Guru besar." Senyuman gembira terpancar dari hati Yao Lao muncul di wajahnya setelah dia mendengar suara lembut Xiao Xiao. Dia tidak memiliki anak tetapi menganggap Xiao Yan sebagai putranya sendiri. Dari sudut pandangnya, putri Xiao Yan sama seperti cucunya sendiri. Terlepas dari seberapa kuat orang tua di usianya, hati mereka pada akhirnya akan merasakan kelembutan bagi anak-anak kecil. Yao Lao berjalan ke depan.
Sudut matanya berisi senyuman saat dia menyentuh Xiao Xiao dengan wajah penuh cinta. Setelah itu, tangannya yang keriput meremas tangan kecil Xiao Xiao. Sukacita muncul di matanya beberapa saat kemudian saat dia berkata, sungguh kekuatan spiritual yang luar biasa. Dia juga dari afinitas api dan tubuhnya juga memiliki jejak kayu. Itu tidak keluar dari dunia kemungkinan baginya untuk menjadi seorang alkemis. Xiao Yan tersenyum saat mendengar seruan Yao Lao. Dia sudah merasakan bahwa Xiao Xiao bisa menjadi seorang alkemis dengan konstitusinya. Kemampuannya saat ini jauh lebih baik daripada saat itu. Jika dia dirawat dengan benar, potensi masa depannya akan luar biasa. Kekuatan spiritualnya bahkan lebih kuat daripada saat aku menemukanmu saat itu. Selain itu, konstitusinya jauh lebih besar dari Anda. Jika dia dirawat dengan benar, pencapaiannya di masa depan akan lebih besar dari pencapaianmu. Ayahnya, Yao Lao, memiliki kilatan semangat di matanya. Kilatan semacam ini adalah sesuatu yang dilihat Xiao Yan ketika dia bertemu Yao Lao untuk pertama kalinya. Xiao Yan tersenyum saat mendengar evaluasi Yao Lao. Bakat dan konstitusi mungkin penting, tetapi pencapaian masa depan seseorang ditentukan oleh ketekunan seseorang. Alasan Xiao Yan bisa mencapai tahap ini hari ini bukan karena dia mengandalkan bakatnya. Sebagai gantinya, dia telah mencapai terobosan dari hidup dan mati selama satu pertempuran berdarah demi satu. Seorang ahli sejati tidak bergantung pada bakat tetapi pada ketekunan yang luar biasa. Tangan Yao Lao terus mencubit tulang Xiao Xiao. Tangannya menggunakan sedikit tenaga lebih, menyebabkan mulut kecil Xiao Xiao cemberut. Dia terus menggerutu, menyebabkan semua orang tertawa. Mengapa aku yang dulu tidak mengajari Xiao Xiao kecil di masa depan? Yao Lao akhirnya mengangkat kepalanya setelah mencubitnya cukup lama. Matanya menatap Xiao Yan saat dia bertanya tanpa ragu-ragu. Bahkan dia tidak bisa menahan diri saat berhadapan dengan Xiao Xiao, yang seperti batu giok mentah yang sempurna. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk saat dia memberikan saran Yao Lao. Dia telah membawa Xiao Xiao kembali ke paviliun bintang jatuh untuk dilatih olehnya. Tak seorang pun di antara mereka yang dia kenal bisa melampaui keterampilan penyempurnaan pengobatan Yao Lao. Secara alami yang terbaik baginya untuk merawat Xiao Xiao secara pribadi. Xiao Yan juga mengerti di dalam hatinya bahwa bakat Xiao Xiao mungkin sangat menarik, tetapi bakatnya tidak akan cukup untuk membuat seorang ahli seperti Yao Lao merasa cemas. Yao Lao benar-benar menganggap Xiao Xiao sebagai cucunya dan berharap dia tumbuh dengan sempurna. Ini menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit tergerak di hatinya. Anak ini telah bepergian denganmu melalui lubang cacing selama beberapa hari. Biarkan dia istirahat dulu. Yao Lao dengan penuh kasih menepuk kepala Xiao Xiao dan mengembalikannya ke Kailin dengan sedikit keengganan. Selanjutnya, dia menginstruksikan seseorang untuk membantu Kailin dan putrinya menetap. Kalau begitu, kalian berdua harus terus mengobrol. Kailin adalah seseorang yang memperhatikan orang lain. Dia sadar bahwa guru dan murid ini perlu berbicara tentang sesuatu. Oleh karena itu, dia dengan lembut berbicara kepada Xiao Yan sebelum pergi perlahan dengan Xiao Xiao. Yao Lao menarik matanya setelah melihat Kailin membawa Xiao Xiao pergi. Dia tersenyum dan berkata, "Anak kecil, kamu telah membantu melahirkan seorang putri yang baik, namun, kamu bersama dengan Medusa melebihi harapanku." Xiao Yan merentangkan tangannya. Hubungan antara dia dan Kailin cukup rumit. Siapa yang mengira bahwa Ratu Medusa, yang telah mengejar Xiao Yan dengan niat membunuh selama bertahun-tahun, akan benar-benar menjadi istrinya. Saya juga telah mendengar tentang masalah ini kali ini. Mampu mengirim 2 Tianzun sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Hall of Souls tidak main-main. Namun, kali ini mereka mengalami kerugian besar. Tianzun ke-9 terbunuh di tempat olehmu, dan Tianzun ke-4 itu dipukuli setengah mati sebelum melarikan diri. Yao Lao membelai janggutnya dan tertawa. Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang direncanakan oleh Hall of Souls. Klan ini selalu misterius dan tak terduga.
Mereka pasti melaksanakan skema dari cara mereka mengumpulkan jiwa terlebih lagi, dari peningkatan pengumpulan jiwa baru-baru ini, skema ini kemungkinan besar berkembang sangat cepat. Berdasarkan informasi yang saya peroleh, tampaknya beberapa perang besar telah meletus di bagian lain benua di luar Central Plains. Hall of Souls sepertinya terlibat dalam perang ini, Yao Lao merenung. Oh, perang telah meletus di bagian lain benua. Ekspresi Xiao Yan berubah setelah mendengar ini. Dia merasa sedikit tidak nyaman. Apa yang direncanakan oleh orang-orang dari Hall of Souls ini? Iya, Yao Lao mengangguk dengan ekspresi serius. Dia dengan lembut menghela nafas beberapa saat kemudian dan mengubah topik pembicaraan. Masih ada waktu setengah bulan sebelum pameran tata ruang dimulai. Kita juga harus mempersiapkan diri dengan baik selama periode waktu ini. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam pameran perdagangan spasial semuanya adalah ahli top dan faksi yang kuat. Api teratai iblis pemurnian terlalu menarik. Karena kami bisa mendapatkan berita tentang itu, faksi lain juga akan menyadarinya. Oleh karena itu, kami pasti harus membayar mahal untuk bersaing memperebutkan fragmen peta terakhir. Xiao Yan mengangguk. Api teratai iblis pemurnian berada di peringkat ketiga di peringkat api surgawi. Peringkat ini sendiri menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Daya pikatnya secara alami adalah sesuatu yang tidak perlu disebutkan. Meski itu hanya pecahan peta, nilainya akan cukup menakutkan. Tidak mudah untuk berhasil mendapatkannya dari banyak pesaing. Terlepas dari apa yang terjadi, kita perlu mendapatkan api teratai pemurnian iblis. Ada 4 fragmen peta, 3 di antaranya ada di tangan Anda. Kita harus mendapatkan bagian terakhir apapun yang terjadi. Yao Lao berkomentar. Api surgawi di 3 tempat teratas dari peringkat api surgawi memiliki kekuatan yang sangat merusak. Ketiga jenis api surgawi ini sangat langka di dunia. Bahkan setelah puluhan ribu tahun atau bahkan ratusan ribu tahun, akan sulit untuk membentuk satu sama lain. Bahkan dikabarkan bahwa dunia tidak berani membuat terlalu banyak dari 3 api surgawi teratas karena mereka terlalu kuat. Hanya ketika salah satu api surgawi benar-benar lenyap, nyala api kedua akan muncul setelah puluhan ribu tahun. Hal ilahi ini ditakuti oleh roh-roh dunia. Chapter 1392. Setelah Xiao Yan kembali ke paviliun bintang jatuh, dia dan Yao Lao melakukan retret pada saat yang sama. Saat keduanya sedang melakukan retret, pil lightning dan fenomena tidak wajar lainnya sering muncul di langit di atas paviliun bintang jatuh. Peristiwa yang sering terjadi ini menyebabkan banyak murid paviliun bintang jatuh menyaksikan mereka dengan terkejut. Namun, fenomena yang tidak biasa ini tidak merusak apapun di alam bintang. Beberapa sosok emas gelap diam-diam akan mengisi awan guntur ketika pil lightning terbentuk dan akan menyerap semua pil lightning saat gelombang demi gelombang suara gemuruh bergema. Fenomena yang tidak biasa ini berlanjut selama hampir setengah bulan sebelum perlahan-lahan melambat. Yao Lao dan Xiao Yan perlahan berjalan keluar dari menara batu di gunung di belakang paviliun bintang jatuh setengah bulan kemudian. Ekspresi mereka dipenuhi dengan kelelahan. Mereka bertukar pandangan satu sama lain tetapi tidak memiliki kekuatan untuk mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Keduanya kembali ke kamar masing-masing dan beristirahat selama 3 hari penuh. Xiao Yan dan Yao Lao baru bertemu lagi pada siang hari di hari ketiga. Setelah 3 hari istirahat, aura mereka telah pulih sepenuhnya. Ayo pergi. Yao Lao tersenyum dan berbicara saat melihat Xiao Yan. Setelah menghitung waktu, pameran perdagangan spasial akan segera dimulai. Sudah waktunya mereka pergi. Xiao Yan mengangguk. Pada saat ini, hanya Kailin dan dokter peri kecil yang ikut dengannya. Paviliun bintang jatuh adalah benteng pertahanan mereka, dan Yao Lao akan pergi kali ini. Oleh karena itu, lebih baik jika lebih banyak orang tetap tinggal untuk memperkuat pertahanan. Aku telah mengatur masalah paviliun bintang jatuh dengan tepat dan akan segera kembali jika terjadi kecelakaan. Yao Lao berdiri di puncak gunung yang menghadap ke alam bintang ini.
Dia tersenyum dan tidak tinggal lebih lama lagi. Kakinya melangkah melalui udara kosong saat dia dengan cepat bergegas ke pintu keluar alam bintang. Ayo pergi juga. Xiao Yan menoleh dan mendesak Kailin dan dokter peri kecil setelah melihat Yao Lao pergi. Dokter peri kecil dengan lembut mengangguk saat mereka bertiga dengan cepat mengikuti Yao Lao. Pameran perdagangan spasial adalah istilah asing di Central Plains. Hanya faksi dan pakar teratas di seluruh benua yang mengetahui informasi terkait pameran perdagangan spasial. Ketika apa yang disebut pameran perdagangan spasial ini dimulai, tidak ada penyelenggara khusus, tetapi semuanya pada akhirnya membutuhkan beberapa aturan untuk membuat orang tetap sejalan. Saat pameran perdagangan spasial secara bertahap meluas, penyelenggara yang cocok akhirnya muncul. Namun, penyelenggara ini bukanlah ahli atau faksi tunggal. Sebaliknya, ketertiban dipertahankan oleh 3 sekte dengan nama yang tidak terlalu terkenal. 3 sekte itu adalah Gerbang Garis Tanah, Sekte Ruang Misterius, dan Gunung Harta Karun Refleksi. Nama ketiga sekte ini tidak setenar 4 paviliun. Namun, dalam hal kekuatan, bahkan faksi seperti Burning Flame Valley dan Sekte Langit yang mendalam tidak akan meremehkan mereka. Ada banyak kekuatan tersembunyi di Central Plains. Yang disebut Menara 1 Aula 1, 2 Sekte 3 Lembah, 4 Paviliun tidak bisa menjadi faksi terkuat di dataran tengah. Beberapa faksi mempertahankan profil yang sangat rendah, tetapi mereka juga memiliki fondasi dan kekuatan yang sangat kuat. Terlebih lagi, kekuatan dari golongan ini tidak kalah dari golongan terkenal manapun, namun golongan ini tidak memperlihatkan diri mereka pada mata orang biasa karena gaya mereka. Ketiga faksi ini cukup bisa dipercaya di mata para ahli dari Central Plains. Setelah berurusan dengan mereka berkali-kali, mereka dipilih sebagai penyelenggara oleh banyak ahli yang bermata tajam. Dengan demikian, tidak ada kecelakaan yang terjadi pada acara tersebut. Pameran perdagangan spasial menjadi lebih besar dan lebih megah dengan dikelola bersama oleh 3 faksi. Banyak ahli tertutup akan tertarik dengan harta karun utama yang diperdagangkan. Pameran ini dapat dianggap sebagai tempat perdagangan paling menguntungkan di seluruh benua Doki. Bahkan keterampilan Do kelas Tian tidak terlalu langka di pameran perdagangan spasial ini. Tentu saja, jika seseorang ingin mendapatkan keterampilan seperti itu, seseorang perlu mengeluarkan sesuatu yang akan memuaskan pihak lain. Seseorang tidak boleh berpikir untuk mencoba merampok di acara ini. Jika tidak, seseorang akan menderita serangan gabungan dari 3 sekte penyelenggara besar dan akan dipandang dengan permusuhan oleh para ahli lainnya karena siapapun yang ingin berpartisipasi dalam pameran perdagangan spasial ini perlu bersumpah bahwa mereka akan menyerang siapa saja yang menyebabkan masalah selama acara. Sebagian besar ahli asli masih menyimpan kata-kata yang mereka sumpah. Meskipun hal seperti ini terjadi selama beberapa peristiwa masa lalu, mereka yang ingin secara paksa merebut item orang lain tidak akan memiliki akhir yang baik. Karena semua aturan inilah pameran perdagangan spasial tumbuh. Jumlah ahli top yang ditarik juga meningkat. Lokasi pameran perdagangan spasial diadakan di Gurun Tandus di bagian selatan Central Plains. Pasir dan angin biasanya bertiup di atas tempat ini, menyebabkannya tanpa manusia. Terlebih lagi, ini adalah area yang miskin dan jarang ada faksi yang mencoba mengambil untung darinya. Karenanya, gurun ini adalah gurun tandus. Orang biasa tidak akan pernah bisa membayangkan bahwa tempat ini, di mana bahkan binatang buas tidak ingin pergi, adalah area perdagangan terbaik di Central Plains. Swoosh! Suara angin kencang tiba-tiba muncul di langit cerah di luar gurun, dan 4 sosok guram melintas. Saat berikutnya, mereka muncul di tepi gurun. Apakah itu di sini? Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat ke padang pasir di mana pasir kuning mengamuk. Dia bertanya sebagai pertanyaan dengan heran. Iya, Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Matanya perlahan menyapu sekelilingnya saat dia sedikit tertawa. Tempat ini mungkin tampak benar-benar sepi, tetapi jika Anda merasakan dengan hati-hati,
Anda dapat mengetahui bahwa ada cukup banyak aura kuat di dalamnya. Xiao Yan mengangkat alisnya saat mendengar kata-kata Yao Lao. Jantungnya bergetar saat persepsi spiritualnya menyebar ke segala arah. Kejutan dengan cepat melonjak ke wajahnya. Dia secara singkat menyapu persepsi spiritualnya dan telah menemukan lebih dari 100 aura di gurun ini. Yang terlemah dari aura ini ada di kelas Dozun bintang 3, sedangkan yang terkuat samar-samar memancarkan fluktuasi yang unik. Xiao Yan telah merasakan riak seperti itu dari Yao Lao berkali-kali sebelumnya. Itu adalah fluktuasi misterius yang hanya dimiliki oleh seorang elit Doseng. Meskipun riak ini sangat samar, itu juga berarti bahwa pemilik aura setidaknya telah mencapai puncak perubahan 8 dari bintang ke-9 kelas Dozun. Jika tidak mungkin membuat fluktuasi seperti itu. Sungguh layak menjadi pameran perdagangan kelas tertinggi di Central Plains. Ini telah menarik begitu banyak ahli, Xiao Yan dengan lembut memuji. Ini hanya aura yang bisa dia rasakan. Hatinya sadar bahwa ada aura yang tidak bisa dia deteksi. Pemilik aura ini kemungkinan besar akan memiliki orang suci dalam nama mereka. Haha, ini hanya sebagian kecil. Setelah memasukinya, Anda akan menyadari bahwa itu benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai kelas atas. Yao Lao membelai janggutnya dan tertawa. Dia segera menambahkan dengan agak serius, kalian semua harus bersikap baik begitu kita masuk. Ada banyak ahli di dalamnya. Beberapa sekte tersembunyi mungkin tidak terkenal, tetapi sekte di sana mungkin berisi keberadaan doseng seperti iblis tua. Oleh karena itu, yang terbaik adalah menghindari menyinggung perasaan mereka jika kita bisa. Kelompok Xiao Yan mengangguk ketika mereka mendengar Yao Lao memperingatkan mereka. Paviliun bintang jatuh saat ini mungkin berkembang pesat, tetapi ini karena mengandalkan status alkemis Yao Lao dan kekuatan Bansengnya. Jika tidak, paviliun bintang jatuh hanyalah faksi yang mirip dengan paviliun petir angin. Seseorang mungkin tidak dapat mengatakan bahwa seseorang dapat menemukan sejumlah besar faksi yang serupa di Central Plains, tapi pasti ada beberapa dari mereka. Tentu saja, jika orang lain datang memprovokasi kita tentu saja tidak boleh bersikap lembut. Yao Lao tersenyum tipis saat berbicara. Kelas Banseng mungkin tidak tertandingi, tetapi dia masih memiliki status lain. Dia adalah seorang alkemis terkenal di Central Plains. Menghadapi gelar ini, bahkan elit sejati Doseng tidak akan bertindak sombong ketika bertemu dengannya. Ayo pergi. Yao Lao tidak mengatakan apapun setelah kata-katanya terdengar. Dengan lambaian tangannya, tubuhnya melangkah melalui udara kosong saat dia bergegas menuju bagian terdalam dari gurun. Badai pasir kuning yang bertiup di sepanjang jalan secara otomatis menghilang ketika berada sekitar 100 meter dari tubuhnya. Xiao Yan dan dua lainnya mengikuti dari belakang. Badai pasir yang sangat ditakuti oleh orang biasa ini tidak menimbulkan halangan apapun bagi mereka. Karenanya, kelompok Xiao Yan telah mencapai bagian terdalam dari gurun 10 menit kemudian. Mereka mengikuti Yao Lao dan mendaki gunung pasir yang sangat curam. Mata mereka menyapu sisi lain gunung pasir ketika mereka mencapai puncak. Kejutan melonjak ke wajah mereka. Orang bisa melihat lubang hitam setinggi 1000 kaki berputar perlahan di puncak gunung pasir yang menjulang tinggi, yang terletak di tengah gurun. Gelombang kekuatan isap perlahan menyebar darinya. Pada saat ini, beberapa orang dengan aura yang sangat kuat melintas dari pegunungan pasir di sekitarnya. Mereka menyerbu ke lubang cacing dan menghilang. Ini adalah pintu masuk pameran perdagangan spasial. Ranahnya sendiri telah dibuat untuk itu. Betapa megahnya. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri saat dia mempelajari adegan ini. Chapter 1393. Yao Lao tersenyum saat melihat ekspresi terpana dari trio Xiao Yan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo masuk." Xiao Yan dan dua lainnya mengangguk saat mendengar saran Yao Lao. Tubuh mereka bergerak, dan mereka bergegas menuju gunung pasir yang menjulang tinggi.
Mereka telah muncul di depan lubang hitam spasial dalam beberapa kilatan. Terkadang ada beberapa sosok yang bergegas ketika mereka berempat tiba. Mata mereka berhenti di kelompok Xiaoyan sebelum melirik Kailin dan dokter peri kecil. Mereka yang bisa datang ke tempat ini bukanlah orang bodoh. Mereka jelas menyadari tipe orang yang akan datang. Karenanya, jarang ada orang bodoh yang dengan sengaja melangkah maju dan menemukan masalah. Yao Lao mengabaikan tatapan ini. Dia melangkah melalui udara kosong dan masuk ke lubang hitam spasial. Kelompok Xiaoyan mengikuti dari belakang. Mereka bertiga merasakan kekuatan yang tidak biasa menyapu mereka ketika mereka memasuki lubang hitam spasial. Tidak ada niat buruk untuk kekuatan ini. Sebaliknya, sepertinya sedang menyelidiki. Semuanya berubah menjadi hitam sesaat di depan kelompok Xiaoyan setelah mereka memasuki lubang hitam. Segera setelah itu, cahaya dan kebisingan mulai muncul. Mereka mengedipkan mata. Dunia di depan mereka telah berubah menjadi kota kecil. Ketika mata seseorang melihat ke arah langit kota kecil itu, orang akan menemukan bahwa kota itu benar-benar abu-abu. Ada riak spasial liar dan keras yang samar-samar dipancarkan. Ini adalah kota luar angkasa, lokasi di mana pameran perdagangan spasial diadakan. Meskipun tempat ini tidak seluas alam Gu, itu cukup besar untuk digunakan sebagai lokasi perdagangan. Yao Lao melihat ke jalan-jalan yang sibuk dan tertawa. Xiaoyan dan dua lainnya mengangguk. Mampu menciptakan dunia sebagai lokasi perdagangan adalah hal yang luar biasa untuk dilakukan. Meskipun alam ini tidak besar, itu bukanlah sesuatu yang bisa diciptakan oleh orang biasa. Mari kita jelajah secara acak dulu. Tidak ada produk yang lebih rendah di sini. Semuanya adalah barang langka. Yao Lao tertawa. Setelah itu, dia mengambil satu langkah dan berjalan menuju sebuah jalan. Kelompok Xiaoyan mengikuti di belakangnya dengan wajah penasaran. Mata mereka terus menyapu sekeliling mereka. Platform batu hijau memenuhi kedua sisi jalan. Benda-benda seperti gulungan, botol giok, senjata, dan inti monster, telah ditempatkan di atasnya. Cahaya redup dipancarkan dari benda-benda ini, menandakan bahwa benda-benda itu bukanlah benda biasa. Beberapa sosok manusia duduk di belakang platform batu, dan semua orang ini memiliki aura yang kuat. Jelas, mereka bukanlah orang yang mudah tersinggung. Tendangan iblis bumi, keterampilan Do kelas tinggi di kelas. Keterampilan misterius hebat, metode Ki kelas tinggi di kelas. Pil transformasi tubuh, pil obat tingkat tinggi 7. Ginseng spiritual berdarah berusia 10.000 tahun. Berbagai barang yang mempesona terus memasuki pandangan Xiaoyan sementara matanya terus melompat-lompat. Kelangkaan beberapa hal menyebabkan kegembiraan meningkat dalam hati Xiaoyan meskipun dia tenang. Mata cantik Kailin dan dokter peri kecil di sampingnya juga menunjukkan kilau yang tidak biasa. Serum roh inti bumi. Pil obat yang dimurnikan olehnya dapat menarik pil kilat 6 warna. Mata Xiaoyan menyapu bahan obat yang memancarkan energi yang mengejutkan. Dia dengan lembut menghirup udara dingin. Tidak disangka hal seperti itu juga ada di tempat ini. Jalannya tidak panjang, hanya beberapa ratus meter. Ketika Xiaoyan menemukan bahwa mereka telah mencapai akhir, dia akhirnya menarik matanya sambil merasa tidak sepenuhnya puas. Wajahnya tercengang. Hanya jalan ini saja yang memiliki lebih dari 10 hal yang dia minati. Meskipun Xiaoyan tertarik padanya, itu tidak banyak berguna baginya. Karenanya, setelah beberapa pertanyaan singkat, Xiaoyan memutuskan untuk menyerah menukar mereka. Nilai dari barang-barang yang ingin ditukar oleh orang-orang tua yang licik ini tidak kalah dengan barang-barang yang mereka jual. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas dengan cara yang agak menyesal. Dia baru saja menarik Kailin ke bagian kota yang lebih dalam ketika dia menemukan bahwa dia tiba-tiba terdiam. Dia dengan cepat menjadi terkejut. Dia melihat ke arah dia menatap. Ada batu 7 warna di sana. Batu ini berukuran sekitar setengah kepalan tangan. Ada 7 garis yang sangat jelas di atasnya, dan energi khusus samar-samar memancar darinya. Batu asal 7 warna.
Alis Xiaoyan sedikit bergerak-gerak. Dia diam-diam sampai pada pemahaman yang tiba-tiba ketika dia mengenali hal ini. Yang disebut batu asal 7 warna ini adalah batu spiritual yang bermutasi. Itu memiliki hubungan unik dengan Seven Colored Heaven Swallowing Python. Dikabarkan bahwa batu asal 7 warna hampir tidak akan pernah muncul di tempat di mana Seven Colored Heaven Swallowing Python mati. Batu asal 7 warna telah menyerap darah dari Heaven Swallowing Python untuk menciptakan energi yang unik. Energi ini berfungsi sebagai makanan untuk Seven Colored Heaven Swallowing Python. Tidak heran Kailin akan berhenti karenanya. Xiaoyan perlahan melangkah maju. Matanya mengarah ke bagian belakang platform batu. Seorang lelaki tua keriput sedang duduk lemah di tempat itu. Dia tidak menyapa kelompok Xiaoyan, yang berhenti di depan peron batu. Tuan tua ini, bolehkah saya tahu apa yang Anda inginkan sebagai ganti batu asal berwarna 7 ini? Xiaoyan tidak keberatan dengan sikap lelaki tua itu saat dia tersenyum tipis dan bertanya. Orang tua kurus itu akhirnya mengangkat matanya setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia perlahan berkata, 2 pil obat tingkat 8 dengan setidaknya 3 warna pil. Lightning. Sepertinya agak mahal, bukan? Tangan Xiaoyan mengusap batu asal 7 warna. Benda ini mungkin langka, tapi tidak terlalu langka. Lebih penting lagi, nilainya terbatas. Itu hanya berguna untuk Seven Colored Heaven Swallowing Python. Tidak ada gunanya bagi orang lain untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, nilainya tidak setara dengan 2 pil obat tingkat 8 dengan 3 atau lebih warna pil Lightning. Yao Lao menyilangkan tangannya dan berdiri di samping. Dia tidak menyela. Yang dia lakukan hanyalah tersenyum ketika dia melihat Xiaoyan tawar-menawar dengan lelaki tua kurus itu. Jangan menukarnya jika menurutmu itu mahal, pria tua kurus itu penuh karakter saat dia memutar matanya. Nada suaranya tidak memperlakukan Xiaoyan sebagai pelanggan. Xiaoyan hanya bisa memutar matanya, tetapi dia tidak mencapai tahap di mana dia akan meledak dalam kemarahan. Jika dia bahkan tidak memiliki kesabaran ini, dia tidak akan mampu menanggung latihan pahit itu. Sementara Xiaoyan berencana untuk melanjutkan tawar-menawar dengan pihak lain, Kailin di samping tiba-tiba meraih tangan Xiaoyan. Jarinya yang agak dingin tapi lembut dengan lembut menulis sepatah kata pun di telapak tangan Xiaoyan. Membeli. Xiaoyan sedikit terkejut oleh Kailin. Dia mengerti bahwa Kailin bukanlah wanita yang bodoh. Selain itu, batu asal 7 warna mungkin langka, tetapi itu bukanlah sesuatu yang harus dia miliki dengan cara apapun, namun dia terus bersikeras. Dia bahkan diam-diam menyampaikan pesan seperti itu kepada Xiaoyan. Dalam hal ini, ada baiknya membahas masalah ini. Meskipun Xiaoyan telah menerima pesan Kailin, dia tidak segera mengubah kata-katanya. Dia terus menawar dengan lelaki tua kurus itu. Setelah Xiaoyan menjadi sedikit kesal, dia melempar botol giok dan mengambil batu asal berwarna 7 sebelum berbalik dengan Kailin untuk pergi. Orang tua kurus itu terkejut saat melihat perdagangan lincah Xiaoyan. Dia meraih botol giok di depannya dan memeriksa isinya, merasa sedikit tercengang. Sesaat kemudian, dia mengerutkan kening dan melihat ke belakang kelompok Xiaoyan, yang menghilang di kejauhan. Dia merasa ada sesuatu yang salah di hatinya tanpa mengerti mengapa. Sialan, apakah aku yang dulu salah mengidentifikasinya? Tapi itu jelas batu asal 7 warna. Ada apa dengan orang itu? Orang tua kurus itu bergumam ragu-ragu. Namun, tidak ada seorang pun di sana yang mengungkap keraguannya. Setelah meraih batu asal 7 warna, kelompok Xiaoyan dengan cepat menghilang dari pandangan orang tua itu. Hanya setelah mengambil giliran, Xiaoyan berhenti. Dia menyerahkan batu asal 7 warna kepada Kailin dan bertanya, apakah ada yang salah dengan batu ini? Yao Lao dan dokter peri kecil di samping terkejut saat mereka menunggu Kailin menjelaskan. Mereka dengan cepat memeriksa batu asal 7 warna tetapi tidak dapat mendeteksi perbedaan. Kailin menerima batu asal 7 warna.
Senyuman muncul di wajah dinginnya saat dia berkata, orang biasa hanya tahu bahwa tempat di mana Seven Colored Heaven Swallowing Python mati memiliki kesempatan untuk membentuk batu asal berwarna 7. Namun, mereka tidak menyadari bahwa jika 100 atau lebih Seven Colored Heaven Swallowing Python mati di tempat yang sama, ada kemungkinan batu asal 8 warna atau bahkan 9 warna akan terbentuk. Tetapi pada dasarnya tidak mungkin untuk 100 Seven Colored Heaven Swallowing Python mati di tempat yang sama. Oleh karena itu, orang biasa hanya menyadari batu asal 7 warna, bukan 8 atau 9 batu warna. Puncak sebenarnya dari Seven Colored Heaven Swallowing Python tidak dikenal dengan nama ini. Sebaliknya, itu disebut 9 warna surga menelan Python, tetapi hanya leluhur Heaven Swallowing Python dengan garis keturunan terkaya yang dapat mencapai level itu. Ini adalah memori yang diwarisi dari garis keturunan dari Heaven Swallowing Python. Orang biasa, bahkan orang sepertimu, tidak tahu ini. Setelah mendengar kata-kata ini, Xiaoyan tidak hanya terkejut, bahkan Yao Lao pun sedikit tercengang. Jelas, mereka belum pernah mendengar rahasia ini. Tidak heran hanya kamu yang bisa mengenalinya. Xiaoyan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia dengan penasaran bertanya, kalau begitu, apakah batu asal ini 8 atau 9 warna? Kuku Kailin memotong jarinya. Setetes darah mendarat di batu asal. Orang bisa melihat garis yang bergoyang perlahan muncul di belakang garis ketujuh di permukaan batu yang halus. Untuk melihat berapa banyak warna batu asal ini, seseorang harus menggunakan darah dari 7 warna surga menelan Python. Batu asal berwarna 8. Xiaoyan merasa sedikit kasihan saat melihat ini. Jika ini adalah batu asal 9 warna, Kailin akan mendapatkan banyak hal kali ini. Tentu saja, dia sadar bahwa ini adalah keserakahannya sendiri. 8 warna sudah lumayan. Jika itu digunakan dengan benar, itu akan meningkatkan kekuatan Kailin secara signifikan. Batu 8 warna mungkin berbeda dari batu 7 warna dalam satu warna, tapi energi yang terkandung di dalamnya sangat berbeda. Jika orang tua itu menyadari hal ini, kemungkinan dia akan memuntahkan seteguk darah. Yao Lao tersenyum. Tidak disangka mereka akan mendapatkan keuntungan seperti itu setelah baru saja tiba di pameran perdagangan spasial. Ayo pergi, aku akan mengajak kalian semua untuk melihat harta karun sejati. Hal yang kami butuhkan juga ada di sana. Yao Lao melambaikan tangannya. Setelah itu, dia membalikkan tubuhnya dan berjalan ke satu sisi jalan. Xiaoyan dan dokter peri kecil segera menyusul. Akhirnya, Kailin menggosok batu asal berwarna 8 di tangannya sebelum dia memasukkannya ke cincin penyimpanannya. Dia tidak menemukan garis yang sangat kecil yang diam-diam muncul di belakang garis ke-8 ketika dia meletakkan batu asal. Chapter 1394. Space Town tidak terlalu besar. Itu hanya terdiri dari beberapa jalan kuno yang berpotongan, dan ada banyak orang di kota kecil ini. Selain itu, semuanya adalah individu yang sangat kuat. Mereka semua adalah ahli tingkat atas di dunia luar sementara mereka biasa-biasa saja dan biasa-biasa saja di sini. Xiaoyan dan 2 orang lainnya mengikuti Yao Lao saat mereka berjalan melintasi beberapa jalan kuno. Mereka tidak berhenti di sepanjang jalan karena benda-benda yang menyilaukan di kedua sisinya. Mereka bergegas ke tempat tujuan sebelum akhirnya berhenti di ujung jalan. Tujuan mereka berada di pinggir kota luar angkasa. Lingkungan sekitarnya telah menjadi sangat kosong, dan tidak lagi berisik seperti sebelumnya. Sebuah bangunan kuno berdiri di tempat ini sebagai perasaan yang sangat tua menyebar darinya. Seolah-olah telah berdiri di sana selamanya, menyebabkan seseorang takut untuk meremehkannya. Ada 2 pria tua tanpa ekspresi berjubah abu-abu berdiri di luar gedung. Keduanya berdiri tanpa bergerak, muncul seperti patung. Namun, masih ada fluktuasi doqi yang kuat yang samar-samar menyebar ke seluruh tubuh mereka, menyebabkan hati seseorang merasa terpesona. Hanya 2 penjaga pintu ini saja yang telah mencapai level bintang 6 Dozuns.
Seorang ahli dengan level seperti itu akan diperlakukan sebagai VIP bahkan di sekte langit yang mendalam atau paviliun bintang jatuh saat ini. Dari sini, orang dapat mengetahui standar tinggi pameran perdagangan spasial ini. Paviliun harta karun kuno ini bukanlah tempat yang siapapun bisa masuk begitu saja. Seseorang harus mendapatkan undangan dari 3 sekte besar untuk masuk. Mendapatkan undangan ini tidak semudah yang dibayangkan. Yao Lao tersenyum. Kecuali seseorang adalah seorang ahli atau faksi yang layak dipercaya oleh 3 sekte besar yang menyelenggarakan pameran perdagangan spasial, seseorang tidak akan bisa mendapatkan undangan ini. Yao Lao bisa dianggap sebagai pelindung tua. Secara alami, tidak terlalu sulit baginya untuk mendapatkan undangan. Trio Xiaoyan mengangguk sedikit. Tidak sembarang orang bisa datang ke sini. Yao Lao berjalan menuju pintu setelah kata-katanya terdengar. Dia menjentikkan jarinya dan cahaya merah keluar dari lengan bajunya dan menuju ke arah kedua pria tua itu. Salah satu pria tua meraihnya, dan cahaya merah berubah menjadi kartu undangan berwarna merah cerah. Selamat datang. Orang tua tanpa ekspresi mengungkapkan perubahan ketika mereka menerima lampu merah. Mata keruh mereka melirik kelompok Yao Lao sebelum membungkuk. Salah satu dari mereka melambaikan lengan bajunya dan 4 lampu hitam melesat ke arah kelompok Xiaoyan. Setelah itu, lampu tetap tergantung di depan mereka. Lampu itu ternyata adalah dupeng hitam pekat. Kebanyakan yang masuk ke tempat ini menyembunyikan identitasnya. Bagaimanapun, seseorang tidak menunjukkan kekayaannya. Dupeng ini dibuat khusus oleh 3 sekte agung. Itu bisa mencegah orang lain menyelidiki. Yao Lao tersenyum saat menjelaskan. Dia segera memakai dupeng, yang menyembunyikan seluruh tubuhnya. Kelompok Xiaoyan juga memakainya. Ayo pergi, Yao Lao tersenyum. Setelah itu, dia memimpin jalan menuju paviliun yang dipenuhi dengan aura kuno. Kelompok Xiaoyan mengikuti dari belakang. Mata Xiaoyan menyapu saat langkah kaki mereka memasuki paviliun kuno ini. Bangunan itu remang-remang dan tampak biasa saja. Tidak ada yang istimewa, untuk itu juga tidak ada perasaan berharga. 4 tamu, tolong ikuti saya. Seorang pria tua berjubah abu-abu dengan cepat berjalan sementara Xiaoyan mengamati sekelilingnya. Dia dengan lembut memberitahu mereka sebelum berjalan ke bagian terdalam dari bangunan redup itu. Yao Lao tidak mengatakan apapun saat dia mengikuti. Dia sangat akrab dengan lingkungannya. Trio di belakangnya dengan cepat mengikuti. Kelompok itu berjalan melewati beberapa koridor gedung selama beberapa menit. Akhirnya, mereka berhenti di depan pintu perunggu besar. Orang tua itu juga menghentikan langkahnya dan menangkupkan tangannya ke Yao Lao. Dia tidak mengatakan apapun yang tidak perlu saat dia pergi dengan tenang. Ini adalah tujuan kita, Yao Lao berkata dengan lembut. Setelah itu, dia perlahan membuka pintu perunggu kuno. Cahaya redup keluar dari dalam, tapi Yao Lao tidak mengelak. Sebaliknya, dia mengambil 1 langkah dan masuk. Trio Xiaoyan mengikutinya melalui pintu perunggu. Mata Xiaoyan menyipit, dan setelah cahaya yang intens menghilang, sebuah aula kuno berukuran setengah stadion muncul di depan mata mereka. Bagian dalam aula kuno dipenuhi dengan banyak kursi batu. Pada saat ini, banyak sosok sudah duduk, dan wajah orang-orang ini juga disembunyikan oleh dupeng hitam seperti kelompok Xiaoyan. Tidak ada yang tahu identitas pihak lain. Pintu masuk kelompok Xiaoyan menarik beberapa mata yang memindai, tetapi mata ini dengan cepat bergeser. Xiaoyan masih merasakan beberapa mata yang diam-diam mengamati mereka. Sepertinya mereka berencana untuk menemukan identitas mereka melalui sebuah celah. Yao Lao tidak menanggapi tatapan ingin tahu ini. Dia berjalan ke tempat yang sedikit lebih sepi dan duduk di kursi. Dia melambaikan lengan bajunya dan ruang sekitarnya menjadi terdistorsi. Ada banyak ahli yang hadir. Kita harus berhati-hati. Kalau tidak, percakapan kita bisa ditemukan oleh mereka, Yao Lao menjelaskan dengan samar. Xiaoyan mengangguk saat mendengar ini. Matanya menyapu sekelilingnya.
Dia menemukan cukup banyak jejak spasial di beberapa tempat lain. Jelas, yang lain yang hadir cukup berhati-hati. Mari kita tunggu dulu. Transaksi di tempat ini kemungkinan besar akan segera dimulai, Yao Lao berbicara dengan lembut sebelum menjadi diam. Xiao Yan bisa merasakan bahwa Yao Lao sepertinya sedang perlahan-lahan memindai aula saat ini. Sepertinya dia ingin mengetahui latar belakang orang-orang ini. Xiao Yan secara alami tidak dapat banyak membantu Yao Lao dalam hal penyelidikan seperti itu. Dengan kekuatan bintang ke-8 Douzun, dia mungkin dianggap sangat kuat di dunia luar, tapi setidaknya ada 10 orang di ruangan ini yang bisa mengungguli dia. Ditambah dia secara alami terlalu malas untuk memindai ruangan. Jika tidak, dia mungkin akan menarik beberapa masalah yang tidak perlu. Sementara Yao Lao menyelidiki, sisanya tetap diam saat 2 jam berlalu dengan tenang. Beberapa sosok yang mengenakan dupeng hitam memasuki aula selama 2 jam ini. Pandangan kasar mengungkapkan bahwa ada lebih dari 100 orang yang hadir. Yao Lao di samping menghela nafas lembut sementara Xiao Yan menunggu dengan kebosanan. Baru saat itulah Xiao Yan menoleh dan dengan lembut bertanya, apakah kamu berhasil menemukan sesuatu? Haha, ada beberapa keuntungan. Sepertinya beberapa orang yang akrab telah datang, Yao Lao tersenyum, tapi dia tidak mengungkapkan siapa orang-orang yang mereka kenal, jadi Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dentang. Suara gong yang jelas tiba-tiba muncul di aula kuno yang tenang ini sementara Xiao Yan merasa tidak berdaya, dan seorang lelaki tua berjanggut putih berambut putih, yang tampak seperti orang yang sekarat, perlahan muncul di depan mata semua orang dari ruang yang terdistorsi. Xiao Yan mengerutkan alisnya di bawah dupeng ketika dia menemukan lelaki tua berambut putih itu. Berdasarkan indranya, lelaki tua yang setengah mati ini cukup menakutkan. Fluktuasi aneh yang hanya dimiliki oleh seorang elit Douzeng secara samar-samar muncul di sekitarnya. 9 perubahan puncak Douzun, ya. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Pria tua berambut putih ini sepertinya memiliki setengah kaki di kelas Banseng. Jika Doqi di dalam tubuhnya ditekan sekali lagi, itu akan mengalami transformasi yang memungkinkan dia untuk maju ke Banseng. Ini adalah kepala gunung dari Reflecting Treasure Mountain, Pak Tua Baosan. Dia telah melihat harta karun yang tak terbayangkan dalam hidupnya dan memiliki mata yang sangat tajam. Ketika saya pertama kali bertemu dengannya saat itu, dia sudah menjadi ahli terkenal di Central Plains. Saat ini dia sudah menjadi 9 perubahan puncak Douzun. Dia hanya jarak pendek dari Banseng. Suara lembut Yao Lao ditransmisikan ke telinga trio Xiao Yan. 9 perubahan puncak Douzun. Kailin dan dokter peri kecil mengungkapkan ekspresi muram di wajah mereka ketika mendengar kata-kata ini, terutama Kailin. Hatinya sedikit terguncang. Central Plains memang layak menjadi area dengan standar tertinggi di benua Doqi. Jika ahli seperti itu datang ke bagian barat laut benua, ahli itu pasti akan menjadi yang teratas, tetapi dia tampaknya menjadi tuan rumah pameran perdagangan. Tentu saja, ini bukan pameran perdagangan biasa. Haha, ini adalah pameran perdagangan spasial lainnya. Bagaimana kabar semua orang? Orang tua Baosan itu menyapu matanya ke aula besar. Suara tuanya bergema di samping telinga semua orang, tetapi tidak ada yang hadir menanggapi sapaannya. Anehnya, suasana aula masih sepi. Orang tua Baosan juga tidak peduli dengan tanggapan ini. Ini bukan pertama kalinya dia mengalami hal ini. Dia melambaikan lengan bajunya dan ruang di sekitarnya perlahan menjadi terdistorsi. Sepertinya penjara spasial telah mengepung lelaki tua Baosan. Aturan lama masih berlaku. Setiap orang seharusnya tidak terlalu mempermasalahkannya. Orang tua Baosan tersenyum setelah melakukan ini. Setelah itu, dia berdiri di panggung lelang di depan, batuk, dan berkata, hampir semua orang ada di sini. Dalam hal ini, saya tidak akan mengatakan hal yang tidak perlu. Mari kita mulai pameran perdagangan ini.
Setelah kalimat terakhir dari lelaki tua Baosan terdengar, semua tatapan di dalam aula besar segera tertuju padanya. Ada beberapa antisipasi dan kegembiraan yang samar-samar hadir. Semua orang tahu bahwa hal-hal yang ditawarkan di pameran perdagangan ini tidak biasa. Chapter 1395. Selanjutnya, kami akan mulai melelang objek pertama dari pameran perdagangan spasial ini. Tangan lelaki tua Baosan mengusap ruang kosong di depannya dari dalam dinding spasialnya yang terdistorsi. Sepasang sayap tulang putih pekat muncul di depan mata semua orang. Suara samar petir angin dipancarkan dari sayap kuno. Sayap iblis Phoenix. Xiao Yan terkejut saat melihat sepasang sayap tulang yang dikenalnya ini. Ekspresinya segera menjadi sedikit aneh. Dia selalu mendengar bahwa suku Heaven Demon Phoenix sangat menghargai mayat dan garis keturunan anggota suku mereka. Siapapun yang berani mengambil mayat akan dikepung dan diserang oleh suku Heaven Demon Phoenix. Oleh karena itu, dia selalu takut mengungkapkan Heaven Phoenix Wings padanya. Tanpa diduga, barang pertama yang dijual di pameran perdagangan spasial ini adalah sayap-sayap ini. Sepertinya suku Heaven Demon Phoenix telah bertemu dengan banyak serangan diam-diam, tapi seperti yang diharapkan. Tubuh Heaven Demon Phoenix penuh dengan harta karun. Tidak aneh bagi seseorang untuk menargetkan mereka, Xiao Yan sombong di dalam hatinya. Dia juga sangat sadar bahwa satu-satunya balai lelang yang berani berurusan dengan sayap Demon Phoenix hanyalah pameran perdagangan spasial ini. Sayap Demon Phoenix, sayap dari Heaven Demon Phoenix. Setiap orang yang hadir harus menyadari betapa jarangnya mereka. Jika mereka disempurnakan menjadi keterampilan terbang Dou, tidak ada seorang pun di level yang sama yang bisa mengejar Anda dalam hal kecepatan. Suatu keharusan untuk membunuh orang lain atau melarikan diri. Orang tua Baosan tersenyum saat berbicara. Kata-katanya dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak takut menyinggung Heaven Demon Phoenix. Pemilik sayap Demon Phoenix ini ingin menukarnya dengan pil obat tingkat 8 yang telah mengalami pil kilat 4 warna. Setelah evaluasi kami, sayap Demon Phoenix sangat berharga. Oleh karena itu, siapapun yang tertarik dapat mulai menawar. Aula besar sekali lagi menjadi sunyi setelah kata-kata lelaki tua Baosan terdengar. Xiao Yan menyilangkan tangan di depan dadanya. Dia menyandarkan tubuhnya ke sandaran dan memperhatikan semua orang dengan penuh minat. Dia sudah memiliki sepasang sayap Demon Phoenix dan secara alami memahami manfaatnya. Dengan mengandalkan mereka, Xiao Yan telah melarikan diri dari tangan orang yang jauh lebih kuat darinya berkali-kali. Namun, karena Xiao Yan sudah memilikinya, dia tidak akan menaruh perhatiannya pada mereka. Aula besar itu benar-benar sunyi. Tidak ada yang berbicara, tetapi lelaki tua Baosan tidak cemas. Wajahnya masih penuh senyuman. Keheningan ini berlanjut selama sekitar 5 menit sebelum suara serak akhirnya berkata, "Aku menginginkannya." Mata Xiao Yan melihat ke arah asal suara itu. Dia melihat sosok manusia di Dupeng secara acak melemparkan botol giok ke arah lelaki tua Baosan. Orang tua Baosan menerima botol giok. Dia membukanya dan melirik sebelum tersenyum. Matanya melihat sekeliling dan bertanya, adakah yang mau menawarkan harga yang lebih tinggi dari ini? Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Ini tidak mengejutkan orang tua Baosan. Pemilik asli sayap Demon Phoenix ini adalah Dou Zun bintang 6. Tidak buruk bahwa itu bisa ditukar dengan pil obat pil lightning tingkat 8 4 warna. Tidak ada yang akan bersaing untuk itu dengan harga yang lebih tinggi karena tidak sepadan. Orang tua Baosan tersenyum ketika dia melihat tidak ada yang membuka mulut mereka. Dengan jentikan jarinya, sayap Demon Phoenix di depannya terbang ke orang yang telah menawarkan tawaran. Penawar meraih sayap itu dan memasukkannya ke cincin penyimpanannya. Transaksi ini sangat sederhana. Kedua belah pihak akan bertukar barang pada saat yang sama karena barang yang mereka tukarkan semuanya sangat mahal. Tempat ini berbeda dari pelelangan biasa.
Kecuali jika ada alasan khusus, kebanyakan orang akan memilih untuk menyerah ketika barang yang mereka bayarkan jauh melebihi barang yang ingin mereka beli. Lagi pula, orang-orang di sini bukan pengisap, Yao Lao menjelaskan dengan lembut. Xiao Yan mengangguk. Kemungkinan seseorang bisa menemukan lusinan orang di sini yang bisa mengeluarkan sesuatu yang melampaui pil obat tingkat 8 pil lightning 4 warna. Namun, sebelumnya hanya satu orang yang menawar. Itu sebagian karena daya pikat sayap Demon Phoenix ini tidak mencukupi, tetapi itu juga menunjukkan ketenangan orang-orang ini. Haha, barang kedua yang akan kita lelang hari ini. Orang tua Baosan tersenyum setelah berhasil menyelesaikan transaksi pertama. Objek lain sekali lagi melintas dan muncul di depannya. Anehnya, itu adalah gulungan emas pucat. Badan kaca King Kong, keterampilan Do tingkat rendah kelas Tian. Keterampilan Do ini diciptakan oleh Sein Liu Li 1000 tahun yang lalu. Jika seseorang melatih keterampilan Do ini sampai puncaknya, tubuh seseorang akan tampak tidak bisa dihancurkan seperti logam, pukulannya bisa meruntuhkan langit, dan kakinya bisa memecahkan tanah. Ini adalah jenis keterampilan Do yang kuat yang menggabungkan serangan dan pertahanan bersama. Kejutan melintas di mata Xiao Yan ketika dia mendengar perkenalan lelaki tua Baosan. Badan kaca King Kong ini sepertinya menjadi metode untuk melatih tubuh fisik seseorang. Sepertinya cukup kuat untuk mencapai kelas Tian. Pemilik Do skill ini ingin menukarnya dengan metode Ki afinitas air tingkat rendah kelas Tian. Tentu saja, tidak apa-apa jika seseorang mengeluarkan beberapa pil obat yang nilainya sama. Orang tua Baosan tersenyum saat berbicara. Cukup banyak orang yang hadir di aula besar ini cukup tertarik dengan keterampilan Do ini. Oleh karena itu, seseorang membuang gulungan biru pucat setelah lelaki tua Baosan berbicara. Gulungan itu akhirnya mendarat di tangan Pak tua Baosan. Orang tua Baosan menerima gulungan itu. Dia membukanya dan melirik. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Sebelum dia bisa berbicara, dua orang lagi melemparkan gulungan padanya. Dalam waktu kurang dari 2 menit, 4 gulungan muncul di tangan lelaki tua Baosan. Ada 4 orang yang tertarik dengan badan kaca King Kong ini. Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas di dalam hatinya saat dia melihat gulungan di tangan lelaki tua Baosan. Keempat gulungan itu adalah metode Ki kelas rendah kelas Tian. Itu hanya beberapa saat tetapi banyak metode Ki kelas Tian, yang sangat langka di dunia luar, telah muncul. Adegan ini bahkan menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas di dalam hatinya. Memang benar bahwa seseorang berhubungan dengan hal-hal berbeda pada tingkat tertentu. Saat itu, dia telah berjuang hidup dan mati sebelum dia beruntung berhasil mendapatkan keterampilan Do tingkat rendah kelas Tian. Tidak ada orang lain yang bergabung dalam penawaran setelah 4 gulungan dibuang. Orang tua Baosan membuka masing-masing dari keempat gulungan itu dan membacanya dengan cermat. Sesaat kemudian, dia perlahan menutup matanya. Mereka sekali lagi dibuka semenit kemudian. Dia menjentikkan jarinya dan 3 dari gulungan di tangannya ditembak kembali ke pemiliknya. Dia tertawa, setelah pemilik Do skill melihat penawaran itu, kesimpulan telah dicapai untuk transaksi ini, lengan bajunya terangkat saat dia berbicara. Gulungan Doki berwarna emas di depannya terbang ke belakang aula. Selanjutnya, itu mendarat di tangan orang berjubah hitam. Gulungan ini diletakkan di cincin penyimpanan orang itu dalam sekejap mata. Huff. Ketiga orang lainnya mendengus lembut tidak senang ketika metode Ki yang mereka tawarkan tidak dipilih. Jelas, suasana hati mereka sedang buruk. Orang tua Baosan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar suara-suara itu. Dia terus mengadakan pameran dagang. Item yang muncul selama perdagangan berikutnya menjadi lebih mempesona. Dari keterampilan Do hingga metode Ki, dari pil obat hingga harta karun alam yang luar biasa, dari senjata hingga kuali obat, setiap benda yang dikeluarkan akan menimbulkan keributan di dunia luar, tetapi tidak mengejutkan di sini. Meskipun benda-benda yang dilelang ini langka, Xiao Yan tidak menawar untuk itu.
Dia tidak menawar apapun selain buku racun berjudul Kode Racun Langit Tenang. Dia telah menggunakan 2 pil obat pil Lightning tingkat 85 warna untuk membeli buku untuk dokter peri kecil. Salah satu alasan mengapa dia tidak menawar barang lebih banyak adalah karena barang yang diminta pihak lain cukup keras. Alasan lainnya adalah dia tidak membutuhkan benda-benda ini di dalam hatinya. Apa yang disebut Kode Racun Langit yang Tenang telah dibuat oleh seorang elit doseng yang disebut Sein Racun Langit Tenang ribuan tahun yang lalu. Elit doseng ini suka menggunakan racun sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, dia telah meninggalkan sebuah gulungan yang berisi metode penyempurnaan dari berbagai racun misterius. Beberapa racun mematikan bahkan dapat menyebabkan seorang elit douzun menjadi sengsara. Meskipun buku ini memiliki kekuatan yang besar, buku ini mengharuskan seseorang untuk meneliti racun sebelumnya dan agak tidak ortodoks. Kalau tidak mungkin Xiaoyan membelinya dengan mudah. Meskipun Xiaoyan tidak membeli apapun untuk dirinya sendiri, benda-benda membingungkan yang dilelang membuka mata Xiaoyan. Hanya pada saat inilah dia mengerti mengapa begitu banyak ahli top bergegas ke pameran perdagangan spasial ini. Hal-hal yang diperdagangkan di sini sangat langka. Saat satu demi satu benda langka berhasil ditukar, suasana di aula besar menjadi jauh lebih panas. Mata panas keluar dari banyak dupang. Mereka menatap tajam ke arah lelaki tua Baosan di tengah aula. Namun, hal yang menyebabkan Xiaoyan mengerutkan kening adalah bahwa fragmen peta yang terkait dengan api teratai setan pemurnian belum muncul. Selanjutnya, kami akan mulai melelang item kedua hingga terakhir dari pameran perdagangan ini. Orang tua Baosan, yang baru saja berhasil menukar barang dengan harga tinggi, mengangkat kepalanya dan menunjukkan wajah yang sangat bahagia. Dia tersenyum dan mengepalkan tangannya, dan kulit kuno kekuningan muncul di tangannya. Xiaoyan, yang merasa sedikit tidak sabar di dalam hatinya, tiba-tiba mengangkat kepalanya saat kulit kuno ini muncul. Dia menatap fragmen peta kuno sementara napasnya di dalam dupang menjadi lebih kasar dan lebih berat. Peta ini adalah sesuatu yang sangat dia kenal karena Xiaoyan telah mencarinya selama lebih dari 1 dekade. Haha, ini hanya pecahan peta. Tidak ada energi khusus untuk itu. Namun, setelah mempelajarinya, kami sampai pada kesimpulan bahwa pecahan peta ini terkait dengan api teratai iblis pemurni yang legendaris. Pak Tua Baosan mengangkat kulit tua itu dengan tangannya. Semua mata di dalam aula besar berkumpul di bagian peta kuno setelah kata-kata lelaki tua Baosan terdengar. Api teratai iblis pemurnian berada di peringkat ketiga di peringkat api surgawi. Api surgawi semacam ini, yang tampaknya hanya ada dalam legenda, adalah sesuatu yang bahkan seseorang seperti Yao Lao belum pernah melihatnya secara pribadi. Semua orang yang hadir jelas menyadari kekuatan dari 3 api surgawi teratas. Mereka adalah kekuatan sejati yang bisa menghancurkan dunia dan sudah berada di luar kendali manusia. Siapapun yang bisa mendapatkan dan mengendalikan api surgawi ini akan menemukan sangat sedikit lawan di benua Doki. Ini karena api surgawi ini mewakili kekuatan penghancur yang ekstrim.